Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4. Sebelumnya, selamat pagi kepada Ustazah Siti Masyito selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dalalah. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 4 akan membawakan materi baru yaitu tentang macam-macam makna bahasa. Boleh di next. Baik, untuk kelompok 4 sendiri, itu beranggotakan 5 orang, ada Abdullah Farid, lalu Hasna Saidatus, Muhammad Maftuh, saya sendiri yaitu Nabila Nurhairunisa dan Zahra Mumtaz. Oke, boleh di next. Oke, baik. Untuk pembahasan pada tema makna macam-macam bahasa itu mencakup yang pertama ada dalalah sautiyah, lalu selanjutnya adalah dalalah sorfiyah, lalu dalalah nahwiyah, lalu dalalah mu'jamiyah, dan yang terakhir adalah dalalah siyaqiyah. Oke, boleh di next. Oke, sebelum masuk ke pembahasan pertama ya, atau sebelum masuk ke pembahasan dalalah sautiyah, sebelumnya kita akan membahas apa itu bahasa terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita ketahui ya, bahasa itu merupakan suatu alat atau sarana utama yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi terhadap manusia yang lainnya seperti itu. Nah, lalu dalam konteks bahasa Arab, bahasa yang dikenal memiliki kosakata hingga jutaan ini tercatat dalam kitab Al-Mufassal bahwa kosakata bahasa Arab ini mencapai 12 juta kosakata seperti itu. Mengapa jumlahnya sangat banyak hingga 12 juta seperti itu? Disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adalah sistem akar kata atau jadr. Bahasa Arab memiliki sistem akar kata, yaitu akar kata yang terdiri dari 3 huruf yang sangat produktif. Nah, dari satu akar kata, yaitu dari 3 huruf itu, bisa lahir puluhan bahkan ratusan kata turunan dengan makna yang berbeda. Lalu yang kedua adalah karena bahasa Arab itu mempunyai banyak sinonim. Dari satu makna kata itu memiliki sinonim yang bermacam-macam. Lalu yang sebab yang selanjutnya adalah karena ragam bahasa. Jumlah ini mencakup kata-kata dari bahasa Arab klasik, yaitu termasuk dari bahasa Al-Quran, lalu bahasa-bahasa sastra seperti bahasa puisi, dan yang lainnya. Nah, lalu kunci untuk membuka dari untuk meneliti bahasa-bahasa ini di apa diteliti oleh sebuah disiplin ilmu yang penting. Disiplin ilmu penting dalam kajian linguistik Arab, yaitu yang disebut ilmu dalalah atau ilmu makna bahasa. Nah, dalam presentasi kita kali ini kita akan membahas ilmu-ilmu yang dilihat dari berbagai macam makna. Yang pertama adalah dalalah sautiyah, yaitu yang muncul dari bunyi, lalu dalalah siyaqiyah, yaitu konteks kalimat, lalu dalalah sorfiyah, yaitu dilihat dari sisi morfologi, dalalah nahwiyah, yaitu dilihat dari sisi sintaksis, dan yang terakhir adalah dalalah mu'jamiyah. Oke, mungkin bisa kita
mulai ke pembahasan pertama yaitu dalalah sautiyah. Kepada ya Hasna dipersilakan. Ya, Afwan, kepada Akhi Maftuh, persilakan. Baik, syukran Nabila alal fursah. Eh, Sebelumnya izin di sini Ana ingin menjelaskan tentang yang pertama ada pengertian dalalah sautiyah. Dalalah sautiyah adalah makna yang bersandar pada tabiat bahasa dari sisi fonem sebuah kata. Jika terjadi perubahan atau pergantian fonem dengan fonem lainnya, maka akan menimbulkan makna kata yang berbeda pula. Perubahan atau pergantian fonem seperti ini dalam linguistik modern disebut dengan istilah distribusi kontrastif, di mana fonem menduduki fonem yang lain dalam sebuah kata, maka kata tersebut akan memiliki makna yang berbeda pula. Begitu pula bila fonemnya ditambahkan atau dihilangkan, maka akan mengakibatkan kepada perubahan makna dan makna itu pun akan berkembang pula bila terjadi pergantian ujaran kata dari sisi irama atau intonasinya. Bisa di next. Jadi untuk setelahnya itu ada fonem dalam bahasa Arab. Eh, Huruf istilah bahasa Arab seperti huruf alif, ba, ta, dan lain-lain itu tidak dapat disebut dengan fonem. Pengertian fonem sangat berbeda dengan huruf. Memang dalam kajian linguistik Arab, para pakar Arab menentukan sangat kesulitan dalam menentukan dan mencari padanan kata yang pas untuk pengertian fonem. Sehingga mereka pun mempergunakan istilah fonem juga untuk unit suara terkecil dari sebuah kata. Dalam kajian fonologi Arab, aswat atau bisa dibilang fonem itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada konsonan, istilah Arabnya itu as-soamitu. Lalu setelahnya itu ada vowel atau istilah Arabnya itu soa itu. Sebagian pakar fonologi Arab berpendapat bahwa soam itu seperti alif, bata, dan seterusnya juga dapat disebut dengan fonem. Namun, Dr. Romdon Abdul Tawab mengusulkan bahwa fonem seperti ini disebut dengan istilah huruf untuk membedakan antara fonem dan huruf. Fonem adalah yang kita dengar dan kita rasakan, sementara huruf adalah kode tulisan yang menjadi media tertentu. Fonem bisa di next. Baik, untuk Afwan masih sebelumnya, fonem dalam istilah Arab adalah unit suara terkecil yang membentuk ujaran kata dalam bahasa Arab yang disebut dengan fonem itu ada dua. Yang pertama ada fonem pendek, yaitu fathah, domah, kasroh. Eh, Fonem ini dalam istilah Arab disebut dengan as-soa itu al-qasirotu. Seperti kata karuma dan karoma. Dan yang kedua itu ada fonem panjang yaitu alif, waw, ya. Dalam istilah Arab disebut as-soa itu atau wilatu. Fonem ini dinamakan oleh pakar bahasa Arab klasik dengan huruf mat atau huruf ilah seperti kata kitabun dan katibatun. Jadi fonem bahasa Arab tidak sama pengertiannya ya dengan huruf bahasa Arab. Seperti kata karuma dan karoma, keduanya kata itu memiliki huruf yang sama, namun fonem keduanya berbeda
dan perbedaan ini menunjukkan bentuk dan makna yang berbeda pula. Kata karoma memakai fonem fathah menunjukkan bahwa kata tersebut berpola isim atau kata benda. Sementara kata karuma itu memakai fonem domah yang menunjukkan bahwa kata tersebut berpola fiil atau kata kerja. Pola yang berbeda yang disebabkan oleh fonem yang berbeda akan mengakibatkan makna yang berbeda pula. Kasus ini seperti perubahan bentuk dan pola. Banyak sekali dalam bahasa Arab dan merupakan karakteristik bahasa Arab yang boleh jadi sangat berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya. Analisis bahasa seperti ini akan membantu pembelajar bahasa Arab dalam memahami makna fonemik. Baik, bisa di next. Baik, untuk yang pertama itu ada penempatan tiga fonem. Di sini analisisnya ya. Kurang lebih itu ada 10. Yang pertama ada penempatan tiga fonem yang berbeda dan maknanya sama. Contohnya ini ada kata sakoto. Huruf kof dalam kata tersebut terdapat dibaca dengan tiga fonem, yaitu fathah yang dibaca sakoto, kasroh yang dibaca sakito, dan domah yang dibaca sakuto. Namun untuk dari segi maknanya, dari ketiga kata tersebut itu tetap sama ya, maknanya nggak beda dengan makna jatuh. Oke, di sini ada yang nomor dua, yaitu penempatan tiga fonem yang berbeda dan maknanya itu berbeda. Jadi beda sama yang sebelumnya kan ya. Kalau yang sebelumnya itu maknanya sama dan yang setelahnya ini maknanya berbeda. Fenomena ini terjadi seperti pada kata jannah. Huruf pertama itu jim memiliki fonem fathah, domah, dan kasroh. Namun dari setiap fonemnya memiliki makna yang berbeda satu dengan lainnya. Contohnya di sini ada junnah dengan domah artinya itu perisai ya. Setelahnya itu ada jannah yang artinya surga dan yang terakhir ini ada jinnah dengan kasroh yang artinya sekelompok jin. Baik. Lalu yang nomor tiga itu ada penempatan dua fonem. Ada fathah, ada kasroh, dan maknanya sama. Di sini ada contohnya itu ada salama. Huruf sin pada kata salama ini dapat dibaca dengan fonem fathah dan fonem kasroh dan memiliki makna yang sama pula yaitu perdamaian. Jadi di sini tuh berdasarkan kajian lahjat atau dialog penempatan fonem yang berbeda ini antara fathah dan kasroh dan memiliki makna yang sama disebabkan karena faktor lingkungan di mana masyarakat itu berbeda, di mana masyarakat itu berada tinggal di lingkungan kehidupan yang mapan dan lebih condong kepada fonem fathah yaitu salama. Sementara masyarakat yang tinggal di lingkungan kehidupan yang yang berpindah-pindah lebih condong kepada fonem kasroh yaitu asilmu. Next ada yang nomor 4 itu ada penempatan dua fonem fathah dan kasroh dan maknanya berbeda. Nah untuk di sini ada contohnya khairun. Untuk huruf kho-nya ini dapat dibaca dengan fonem fathah yaitu khairun dan juga dapat dibaca dengan fonem kasroh yaitu khirun. Namun kedua makna tersebut memiliki makna yang berbeda. Kata khairun itu dengan fonem fathah bermakna baik, sementara khirun itu dengan fonem kasroh itu bermakna kemuliaan. Baik, bisa di next. Baik, untuk yang nomor 5 ini ada penemparan antara fonem fathah dan kasroh pada kata kerja lampau dan antara fonem fathah dan domah pada kata kerja sekarang. Namun maknanya sama. Di sini ada contohnya
Rokina yarkanu, dan rokana yarkunu. Jadi di sini ada penempatan fonem ya pada huruf kaf yang pertama. Pada kata kerja lampau, huruf kaf dibaca dengan fonem kasroh. Dan ketika dirubah menjadi kata kerja sekarang, huruf kaf dibaca dengan fonem fathah. Kedua, pada kata kerja lampau, huruf kaf dibaca dengan fonem fathah, dan ketika dirubah menjadi kata kerja sekarang, huruf kafnya dibaca dengan fonem domah. Jadi untuk perbedaan penempatan fonem tersebut tidak mengubah maknanya ya. Keduanya itu tetap sama maknanya, yaitu condong kepada atau bersandar kepada. Untuk yang nomor 6 ini ada makna terbentuk disebabkan fonem pendek dan fonem panjang. Jadi untuk perbedaan fonem pendek dan fonem panjang ini pada suatu kata akan mempengaruhi kepada maknanya pula. Seperti di sini ada kata matorun dengan huruf to dibaca dengan fonem pendek ya, bukan fonem panjang. Maka artinya adalah hujan. Sementara kalau kita dibacanya dengan fonem panjang yaitu matorun, to-nya itu dibaca dengan panjang, maka itu artinya berubah drastis, yang berarti bandara. Oke. Yang nomor 7, di sini ada makna terbentuk disebabkan fonem yang berakibat pada perbedaan sigoh atau pola. Contohnya seperti kata faroha. Fonem kasroh pada huruf ro-nya menunjukkan bahwa kata tersebut adalah sigoh atau pola sifat. Sementara fonem fathah menunjukkan bahwa kata tersebut sigoh atau pola masdar. Bisa, belum, masih yang nomor 7, yaitu yang makna terbentuk disebabkan perbedaan intonasi. Oke, di sini ada contohnya mafil mat'ami to'amun ladidun. Jadi kalau kalimatnya misalkan yang to'amun lebih ditekankan, maka artinya itu semua makanan di kantin itu enak rasanya. Sebaliknya, jika yang ditekankan maknya, mimnya, maka artinya adalah tidak satupun makanan di kantin yang enak. Jadi tergantung tekanan intonasinya ya. Bisa di next. Baik, untuk yang nomor 9 ini ada makna terbentuk disebabkan perbedaan tangim atau irama. Jadi di sini ada contohnya ya salam. Jadi jika diucapkan dengan datar kayak biasa aja gitu ya. Ya salam. Itu artinya ya standar gitu, kayak ekspresi ketakjuban pada sesuatu. Nah, namun berubah drastis ketika diucapkan itu dengan nada tinggi ataupun rendah, kayak ya salam. Itu kayak contohnya kayak artinya langsung berubah drastis. Maknanya kayak sebuah ekspresi kecewa atau penghinaan gitu ya. Kayak bisa di nomor 10 ini yang terakhir itu ada makna terbentuk disebabkan perbedaan huruf. Termasuk makna fonemik dan fonetikal bila terjadi perbedaan suatu huruf pada suatu kata. Seperti di sini ada contohnya eh, kalbun. Kalbun itu dengan kaf yang bermakna anjing, dan di sini kalau disebutkan dengan huruf kof itu langsung berubah yang bermakna hati. Tapi mungkin bisa dikembalikan ke moderator. Syukron. Baik, terima kasih kepada Masku atas penjelasan dari Dalalah Sautiah. Boleh di next?
Oke, yang selanjutnya, yang kedua adalah dalalah sorfiyah, yaitu makna morfologi. Next. Oke, sebelumnya kita akan membahas pengertian dalalah sorfiyah terlebih dahulu. Nah, dalalah sorfiyah itu artinya dalam ilmu linguistik adalah makna morfologi atau dikenal juga sebagai fungsi morfologi kata. Yang mana fungsi morfologi kata ini merupakan suatu makna yang dihasilkan dari bentuk dan pola kata tertentu. Nah, fungsi morfologi ini mencakup makna yang dihasilkan dari wazan dan sighah dalam kata kerja maupun kata benda, sehingga setiap morfemnya itu memiliki makna yang berbeda. Oke, di sini ada pembahasan mengenai morfem. Nah, pengertian morfem. Menurut KBBI, morfem itu merupakan suatu bentuk unit bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi atas bagian yang lainnya. Jadi morfem itu merupakan unit paling kecil dan nggak bisa lagi dikecilin ke bagian yang paling kecil lagi. Gitu. Nah, di sini pengelompokan morfem itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada morfem menurut letaknya, lalu yang kedua ada morfem menurut kemandiriannya, dan yang ketiga adalah morfem menurut bentuknya. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu morfem menurut letaknya. Nah, kemudian morfem menurut letaknya ini dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu ada prefiks, sufiks, dan juga infiks. Yang pertama adalah prefiks. Prefiks itu merupakan morfem yang terletak di awal kata, atau dalam istilah bahasa Arabnya itu disebut dengan as-sawabiq. Nah, contohnya di sini adalah ada pada kata af'alu, naf'alu, atau taf'alu. Nah, huruf huruf-huruf di sini yaitu huruf hamzah, nun, dan ta. Ini tuh merupakan uh, prefix gitu, yaitu merupakan morfem yang terletak di awal kata itu atau as-sawabiq. Lalu yang kedua adalah sufiks, yaitu merupakan morfem yang terletak di akhir kata atau dalam istilah bahasa Arabnya disebut al-lawahib. Contohnya di sini ada kata fa'altu dan fa'alna. Nah, huruf ta dan nun pada kata ini merupakan sufiks itu morfem yang terletak di akhir kata atau al-lawahib. Lalu yang terakhir ada infiks atau morfem yang terletak di tengah kata. Dalam bahasa Arab disebut al-mukhamad. Nah, contohnya di sini adalah kata fa'ilun. Nah, di kata fa'ilun ini, itu kan di tengahnya itu terdapat alif gitu ya. Alifnya ini tuh merupakan morfem yang berada di tengah gitu, karena dia berada di tengah kata. Maka alifnya ini disebut infiks. Seperti itu. Boleh di next. Oke, yang kedua adalah morfem menurut kemandiriannya. Nah, morfem ini tuh terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada morfem bebas dan morfem terbatas. Oke, kita bahas yang pertama morfem bebas. Morfem bebas itu adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan sebagai kata independen gitu dan dia tidak membutuhkan sandaran dari morfem lain gitu. Contohnya di sini ada domair munfasilan. Jadi di domair munfasilah seperti huwa, huma, hum, huna, dan seterusnya itu merupakan morfem bebas karena dia tuh dapat berdiri sendiri menjadi sebuah kata gitu, menjadi sebuah morfem tanpa tanpa harus membutuhkan sandaran kata lainnya. Lalu yang kedua adalah morfem terbatas. Nah, morfem terbatas ini adalah kebalikannya dari morfem bebas, yaitu dia itu tidak dapat berdiri sendiri dan dia butuh sandaran gitu. Butuh sandaran harus bersambung dengan morfem yang lainnya. Seperti contohnya, yang pertama itu ada alif lam lima rifah. Gitu. Contohnya, misalnya gini ya, al-qalam. Nah, itu kan biasanya alif lam ini tuh bersambung dengan isim-isim seperti itu. Nah, alif lam ini itu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa cuma al gitu doang. Dia harus bersambung dengan morfem lainnya gitu. Lalu yang kedua contohnya itu ada huruf-huruf mudharaah seperti ya, ta, nun, dan alif.
yang yaitu huruf-huruf yang berada di awal fiil-fiil mudhari gitu. Seperti contohnya yaf'alu, taf'alu, naf'alu, af'alu seperti itu. Itu dia merupakan morfem terbatas karena kalau dia berdiri sendiri itu dia tuh nggak bermakna gitu. Jadi dia harus membutuhkan sandaran. Lalu yang contoh selanjutnya ada irul muttasilah, yaitu kebalikannya dari irul munfasilah. Kalau irul munfasilah itu dia bisa berdiri sendiri. Nah, kebalikannya irul muttasilah itu dia harus membutuhkan sambungan dan sandaran. Seperti contohnya itu waul jamaah dan aliful isnain. Nah, contohnya gini, yaf'aluna. Nah, di sini yang merupakan morfem terbatasnya itu adalah waw waw jamaah dan nun ini. Nah, jika waw jamaah dan nun ini apa berdiri sendiri, dia itu nggak bermakna gitu. Jadi dia membutuhkan morfem lain supaya dia bisa bermakna seperti itu. Boleh di next. Oke, dan jenis morfem terakhir itu morfem menurut bentuknya. Nah, morfem menurut bentuknya itu yaitu morfem ini tuh merupakan bentuk kata jadian yang berakar dari eh, kata tiga huruf gitu, baik berupa kata kerja maupun kata benda. Nah, dalam ilmu bahasa Arab, istilah ini tuh disebut dengan gitu, yang berarti bentuk dan sighah yang berarti pola. Nah, kita bisa lihat langsung aja ke contohnya. Di sini ada asal kata tiga huruf yaitu eh, ada huruf qaf, ro, dan hamzah. Itu dibaca koroa. Ini kan berasal dari tiga huruf ya. Nah, dari tiga huruf ini, itu tuh bisa membentuk banyak sekali kata jadian ya, atau kata turunan. Sebagai contohnya. Contohnya, dari koroa kita bisa membentuk kata tersebut menjadi un. Nah, koriun ini ketambahan morfem alif, yaitu yang setelah kof ini ada alif. Lalu ada morfem tanwin, tanwin yang berada pada hamzah. Kan asal katanya itu koroa. Nah, fungsi morfem ini, fungsi alif dan tanwin ini, itu untuk eh, memberikan arti isim fa'il seperti itu. Kan koroa eh, makna aslinya adalah membaca. Tapi ketika berubah menjadi qori'un, artinya adalah pembaca. Lalu yang kedua adalah ada qara'tu. Nah, qara'tu ini eh, dapat tambahan morfem yaitu huruf ta. Huruf ta dan fonem dhammah yaitu harokat pada huruf ta-nya ini. Kan dia mendapat tambahan fonem dhammah. Nah, fungsi dari huruf ta dan fonem dhammah ini adalah menunjukkan pelaku dari kata kerja tersebut, yaitu pelakunya adalah orang pertama. Berarti artinya adalah saya telah membaca. Dan contoh yang terakhir itu ada akroa. Nah, akroa ini ketambahan fonem hamzah. Hamzah di akhir akroa kan karena akroa hanya tiga huruf, dia ketambahan satu fonem yaitu hamzah. Nah, fungsi dari hamzah ini adalah untuk mengubah fiil lazim, yaitu tadi aslinya qoro'a menjadi fiil muta'adi. Seperti itu. Boleh di next. Oke, baik. Untuk pembahasan dalalah sorfiah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farid. Saya boleh izin melanjutkan ya teman-teman. Berikutnya kita akan coba untuk membahas mengenai analisis dalalah sorfiah gitu. Jadi yang kita akan perdalam di sini adalah jenis dalalah yang ketiga tadi yang menurut bentuknya. Dan di sini kita akan membahas lebih ke bentuk fiilnya gitu, perubahan bentuk fiilnya. Jadi kita akan coba untuk melihat
apa saja perubahan makna yang terjadi akibat adanya penambahan huruf atau huruf ziyadah gitu, khususnya dalam fiil-fiil mazid. Mungkin boleh gantian share screen-nya Ukti Zara. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Ya, jadi di sini eh, sebelumnya mungkin nggak semua ya saya masukin di sini untuk penambahan makna yang ada dari setiap wazan gitu. Tapi di sini saya masukkan wazan yang betul-betul sangat sering digunakan gitu. Adapun lebih lengkap insya Allah sudah ada di makalah kami. Baik, jadi sebagaimana yang kita tahu di sini al-fi'lu fi'il bin nazari ila tarkibihi jika dilihat dari tarkibnya itu terbagi menjadi dua, fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Nah, kita akan bahas fi'il mazidnya. Di fi'il mazid ini terbagi menjadi tiga. Ada rubai, khumasi, dan sudasi gitu. Nah, di rubai ini ada sulasi mazid biharfin, kemudian di khumasi itu ada sulasi mazid biharfain atau rubai mazid biharfin, dan di sudasi itu ada sulasi mazid bisalasati ahruf atau rubai mazid biharfain. Seperti itu. Nah, eh, pada dasarnya ini kan udah pernah kita pelajari ya teman-teman di sorof satu oleh ustazah kita gitu. Nah, di sini kita akan coba recall-recall lagi, kita akan coba murojaah lagi sedikit tentang apa sih tadi makna yang bertambah gitu dengan adanya tambahan huruf ini. Baik, yang pertama misalnya adalah af'ala. Oh ya, di sini sulasi mazid biarfin dulu ya. Itu ada af'ala, ada fa'ala, dan ada fa'ala. Di af'ala ini, di antara fungsinya, itu ialah untuk mentakdiahkan, untuk mengubah fi'il yang sebelumnya lazim menjadi muta'addi, yang sebelumnya nggak butuh objek, menjadi butuh objek. Seperti kata dakhola, diubah menjadi adkhola, dari masuk menjadi memasukkan. Atau mengubah dari sebelumnya hanya punya satu objek, sekarang jadi punya dua objek atau dari dua objek jadi tiga objek gitu. Seperti seperti ya kata fiil syariba. Syariba kan punya satu objek ya pada dasarnya. Syarib itu dawaan misalnya aku meminum obat. Nah, kalau ditambah diubah menjadi wazan af'ala menjadi asyroba, itu dia jadi punya dua maf'ul. Asyrobtu atau liba dawaan aku meminumkan kepada seorang murid obat gitu. Jadi ada dua maf'ul. Kemudian di fa'ala itu umumnya bermakna taksir untuk memperbanyak gitu. Seperti kata koto'a diubah menjadi fa'ala koto'a gitu jadinya. Artinya dari memotong menjadi memotong-motong gitu. Artinya menjadi banyak, menjadi eh, berulang-ulang kali gitu. Kemudian yang ketiga ada wazan fa'ala. Fa'ala ini umumnya bermakna lil musyarakah. Artinya baik fa'il maupun atau pelaku dan objeknya tuh melakukan pekerjaannya secara bersama-sama. Seperti kata dasarnya qatala, membunuh gitu. Nah, kalau kita ubah ke wazan fa'ala, dia menjadi qatala. Artinya saling membunuh atau dengan kata lain berperang gitu. Atau contoh lain seperti kata nakosya, saling berdiskusi, jadalah, saling berdebat, gitu. Berikutnya ada, sebentar. Ya, berikutnya ada sulasi mazid bi harfain, sulasi mazid dengan tambahan dua huruf. Oke, ya, yang di sini bisa kita lihat ada wazan infa'ala, ada ifta'ala, kemudian ada if'ala, tafa'ala, dan tafa'ala. Nah, di sini di humas ini cukup unik gitu, teman-teman. Jadi banyak yang mutawa'ah gitu. Nah, di sini bisa kita lihat tafa'ala sama tafa'ala ini merupakan eh, hasil dari fiil yang wazannya mirip sebelumnya gitu. Kayak gini. Tafa'ala itu hasil dari fa'ala. Misalnya eh ba'ada. Ba'ada itu artinya menjauh gitu kan. Nah, diubah ditambahin tak depannya menjadi taba'ada artinya menjadi jauh gitu. Juga seperti tafa'ala.
dia mutawaah dari eh, apa fa'ala. Jadi dari kasaro mematahkan, takasaro terpatahkan gitu. Kemudian ada juga if'ala. If'ala di sini dia umumnya menunjukkan sifat gitu ya, dan bermakna warna biasanya. Dan ini berhubungan sama yang di Sudasi ini, if'ala gitu. Sama-sama menunjukkan warna seperti ihmarra, iswadda, ibyadda, artinya memerah, menguning, memutih, menghitam gitu. Kemudian ada juga ifta'ala. Dan di sini al-mutawa'ah lil fa'ala, wazan fa'ala gitu. Jadi seperti sebelumnya jamaah berubah menjadi ijtama'a, artinya terkumpul gitu. Atau ini cukup unik juga, dia bisa mengubah fiil dari isim jamid gitu. Misalnya isim jamidnya khubzun, roti gitu. Nah, ini bisa kita ubah ke wazan ifta'ala menjadi ikhtabaza, artinya membuat roti gitu. Nah, kemudian ada juga yang unik yang infa'ala. Jadi dia mutawa'ah, dia meskipun dia maklum, secara makna dia majhul gitu. Misalnya kata fataha, artinya membuka. Kalau diubah menjadi infa'ala menjadi infataha, maknanya menjadi terbuka gitu. Jadi infa'ala ini cukup unik lah gitu. Kemudian ada rubai mazid biharfain, rubai dengan tambahan satu huruf, yaitu tafa'lala. Nah, ini eh, untuk mutawah atau hasil dari mujarotnya. Misal kata waswasa, artinya menggoda. Tawaswasa artinya tergoda gitu. Jadi intinya di Humasi ini umumnya banyak yang mutawaah gitu ya. Banyak yang hasil dari fiil sebelumnya lah gitu. Nah, terus eh, yang ketiga ada sudasi. Sudasi ini ada sulasi mazid bisa salah satu huruf, tiga huruf gitu. Ada istaf'ala, if'aw'ala, ada if'ala, sama if'awwala gitu. Nah, di istaf'ala umumnya itu untuk tolab, untuk eh, apa ya, meminta gitu. Seperti ghafaro, mengampuni ya, diubah jadi istighfaro, meminta ampun gitu, litolab gitu. Kemudian atau bisa juga litahwil, mengubah eh, sifat benda lah gitu. Dari hajarun misalnya batu, diubah ke wazan iftala jadi istahjaro, membatu gitu. Kemudian ada juga, nah di sini untuk wazan if'awala, if'ala, dan if'awwala umumnya untuk mubalaghah aja gitu, untuk menyatakan sangat gitu. If'awwala contohnya seperti, nah, if'awwala itu seperti ihdaudaba, artinya sangat bongkok. If'ala ini seperti yang saya bilang tadi, itu menunjukkan warna seperti iswada, artinya sangat menghitam gitu. Atau yang terakhir if'awwala itu contohnya seperti ijlawwada, yang artinya berlalu dengan cepat gitu. Kemudian terakhir ada rubai mazid biharfain. Ini ada eh, if'alalla dan if'anlala. Keduanya juga sama-sama bermakna lil mubalaghah, untuk bermakna sangat gitu. Contoh, if'alalla seperti iqsya'arra, artinya sangat menggigil. Kemudian if'anlala itu seperti ihronjama, berdesakan, artinya sangat ramai gitu. Jadi intinya eh, dari yang sudah kita bahas tadi, penambahan huruf dalam fiil mazid itu pada dasarnya bisa menyebabkan penambahan makna, bisa juga tidak gitu. Yang tidak menyebabkan penambahan makna itu seperti ini tadi belum tersebut, seperti safaro. Safaro dasarnya safaro gitu kan, sama-sama pergi, artinya nggak ada penambahan makna gitu. Jadi penambahan huruf ini bisa menyebabkan penambahan makna, bisa juga tidak. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farid atas penjelasan dari lanjutan dalalah sorfiah. Ready next.
Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu dalalah nahwiyah atau makna gramatikal yang akan disampaikan oleh Zahra. Ya, syukurlah nanti Nabila. Nah, izin lanjutkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalalah nahwiyah atau yang disebut dengan makna gramatikal. Dalalah nahwiyah ini memiliki artinya itu yaitu makna yang ditimbulkan karena pemakaian kata dalam struktur kalimat baik secara ucapan maupun tulisan atau makna yang muncul sebagai akibat yang berfungsinya kata dalam sebuah kalimat. Selain itu, makna gramatikal sendiri juga disebut makna yang timbul karena adanya peristiwa gramatikal. Kita masuk masalah nahwiyah. Jadi dalam masalah nahwiyah ini terdapat dua, yaitu makna struktural umum dan makna struktural khusus. Makna struktural umum ini yaitu makna yang mengambil dari struktur kalimat atau gaya bahasa secara umum, seperti gaya bahasa khobar atau insya, makna yang negatif, makna tolak, atau yang mengandalkan penggunaan huruf-huruf tertentu yang dapat menunjukkan makna tersebut. Contohnya di sini ada 3 huruf, yaitu ada au, fi, dan an. Lalu kalau makna struktural khusus yaitu makna pada tema struktural seperti tema fa'il, maf'ul bih, dan sifat dan lain sebagainya. Setiap kata di sini memiliki makna tersendiri yang menduduki tema tersebut dan menjalankan fungsinya. Makna gramatikal dalam struktural khusus ini bergantung kepada kedudukan posisi kata atau yang biasa kita sebut dengan i'rab, yang dimana perbedaan posisinya dapat berpengaruh terhadap makna gramatikal itu sendiri. Lalu kita masuk ke makna au dalam makna struktural umum. Jadi di sini contohnya kita ngambil pada huruf au, kan tadi sebelumnya ada au, fi, dan an. Jadi di sini kita ngambil contohnya yang au. Nah, si au ini memiliki 3 makna. Yang pertama itu ada makna pemilihan atau yang biasa kita tahu seperti atau. Contohnya di sini ada fafi fafidiyatun min siyamin au sodakotin, yang dimana artinya dia wajib berfidyah yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Di sini makna au di sini eh, apa memiliki maknanya sebagai pemilihan atau yang fokusnya pada ataunya aja gitu. Terus selanjutnya ada makna au sebagai makna bal atau tetapi. Di sini contohnya pada surat Al-Kahfi ayat 19 yaitu labithna yauman au ba'da yaumin. Di sini memiliki arti kita berada di sini sehari atau setengah hari. Tetapi atau di sini itu bukan atau seperti makna pemilihan, tapi lebih ke kayak mereka di sini itu udah 1 hari, tapi rasanya seperti setengah hari. Seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada makna ibham atau tidak jelas. Contohnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 19 yang berbunyi au kasayyibim minas sama'i. Di sini memiliki arti atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Di sini tidak masuk dalam contoh tidak jelas karena nggak jelas dia itu maksudnya tuh dalam hal apa, karena kan setelahnya langsung langsung pernyamaan. Lalu kita masuk yang selanjutnya, makna ma dalam makna struktural khusus. Di sini huruf ma ini itu memiliki dalam satu kalimat memiliki 3 makna yang berbeda berdasarkan i'rabnya. Yang pertama itu dia berperan sebagai huruf nafiyah yang dimana pada kalimat ma ahsana zaidun. Nah, di sini itu kata ma-nya ini itu dia berperan sebagai huruf nafiyah atau negatif. Lalu di sini kata ahsananya itu dia itu berperan sebagai kata kerja atau fiilnya, lalu sini zaidunnya di sini berperan sebagai pelaku. Dengan kata ma'ah sana zaidun memiliki maknanya Zaid tidak berbuat baik. Nah, makna yang kedua yang berperan sebagai huruf ta'ajub si maknya ini katanya tetap sama tapi i'rabnya berbeda sehingga harokatnya juga bisa berubah.
Contohnya di sini ma'ah sana zaidan, kalau yang sebelumnya ma'ah sana zaidun, kalau yang ini jadi ma'ah sana zaidan, yang dimana huruf ma-nya ini itu berperan sebagai huruf ta'ajub atau yang menunjukkan kekaguman. Lalu ahsanahnya di sini itu sebagai kata kerja dari ta'ajubnya, dan zaidannya di sini sebagai berperan sebagai objek. Dengan kata ma ahsana zaidan memiliki makna yaitu alangkah baiknya si Zaid itu. Lalu makna ma yang ketiga itu ada berperan sebagai huruf istifham atau kata tanya atau kalimat tanya. Nah, kalimatnya masih sama tapi karena i'rab yang berbeda jadi harokatnya juga bisa berbeda. Kalau yang pertama ma'ah sana zaidun, yang kedua ma'ah sana zaidan, yang ketiga ma'ah sanu zaidin. Kata ma di sini ini berperan sebagai huruf istifham atau kata tanya, lalu ahsanunya di sini kata kata tanya atau sebagai subjek, lalu di sini ahsanunya di sini sebagai mudhof yang berperan sebagai objeknya, lalu zaidinnya ini berperan sebagai mudhof ilaih. Dengan kata ma ahsana zaidin ini memiliki makna apakah Zaid itu yang terbaik. Jadi kata ma ini hanya dengan kata ma ini bisa memiliki tiga makna yang berbeda dan bisa mempengaruhi i'rabnya. Kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu dalalah mu'jamiyah atau yang disebut dengan makna leksikal. Makna leksikal sendiri memiliki arti makna sebagaimana yang terdapat di dalam kamus atau makna sebenarnya dari kata tersebut. Misalnya kata laki-laki ya berarti dia pria. Kalau kata perempuan ya berarti dia wanita gitu. Dan makna leksikal sendiri itu fokus dan tujuan utamanya itu pada ilmu leksikologi itu sendiri. Jadi kayak fokus pada studi katanya itu dan makna dari kata itu secara harfiah. Lalu berbeda sama fonemik, morfologi, atau semacamnya yang memiliki makna fungsional, tapi kalau makna leksikal ini memiliki makna khusus yang mendampinginya dan memiliki andil dalam membentuk makna umumnya sendiri. Makna leksikal ini atau dalam mujamiah ini memiliki tiga ciri khusus. Yang pertama ada ciri umum, ciri terbilang, dan ciri tidak tetap. Ciri umum ini menunjukkan bahwa kata memiliki makna umum yang tidak bergantung pada konteks atau yang emang ada di kamus gitu. Contohnya ada kata kalbun yang memiliki makna leksikalnya itu adalah anjing secara umum, entah itu anjing dalam kata hewan atau hinaan atau ah, mungkin pujian kalau ada. Lalu selanjutnya ada ciri yang kedua yaitu terbilang yang dimana kata memiliki makna yang bermacam-macam dalam berbagai macam kontekstual. Lalu yang ketiga di sini ada ciri tidak tetap, yang dimana kata itu bisa berubah-ubah, bisa menjadi makna khusus atau semakin berkembang maknanya. Disebut juga dengan semantic change atau at-taghyir ad-dalali. Lalu kita masuk ke contoh dari ciri yang terbilang. Di sini buat contoh dari ciri terbilang itu kita ambil kata kolbun yang dimana kalau makna leksikalnya itu adalah jantung atau hati, akan tapi dapat memiliki makna yang berbeda berdasarkan konteks yang akan dibicarakan gitu. Nah, di sini ada tiga konteks contohnya untuk kata kolbun sendiri. Yang pertama itu ada konteks biologi atau kolbul insani yaduhuddam, yang dimana artinya jantung manusia memompa darah. Yang di sini kata kolb di sini memiliki makna yaitu jantung. Nah, lalu kalau konteks yang kedua atau konteks emosional, dan tadi ada contohnya karena qalbuhu malian bil hazni yang dimana artinya hatinya penuh dengan kesedihan. Di sini di sini emang maknanya itu hati, tapi konteksnya itu bukan hati organ, tapi lebih ke perasaan. Gitu. Jadi berbeda dengan konteks biologi. Kalau konteks biologi literally organ tubuh, kalau konteks emosional ini bukan organ tubuh yang disebut walaupun maknanya sama. Lalu yang ketiga itu ada konteks majas atau kiasan yang dimana contoh kalimat ada qalbun umur ra'san ala akbin yang dimana artinya membalikan keadaan secara total. Nah, di sini memiliki makna idiomatiknya yaitu mengubah sesuatu secara drastis. Di sini kelihatan sangat berbeda dibandingkan dua konteks lainnya tapi memiliki makna yang
memiliki dari kata yang sama tapi memiliki makna yang berbeda. Lalu kita masuk ke ciri yang tidak tetap. Di sini contohnya dari kata-kata sayyaroh yang memiliki makna leksikalnya itu adalah kafilah atau rombongan yang berjalan dan mobil. Nah, di sini kata sayyaroh ini mengalami perubahan makna seiring berjalannya waktu. Kalau dulu kata sayyaroh itu tentunya disebutkan dalam surat Yusuf ayat 19 yang dimana ayatnya berbunyi wajahat sayyaratun fa'arasalu waridahum. Di sini artinya, dan datanglah rombongan musafir, lalu mereka mengutus orang untuk mengambil air. Kalau dulu maknanya itu adalah rombongan musafir, tapi seiring berjalannya waktu dan perubahan, kata sayyaroh ini menjadi mobil gitu. Jadi makna modernnya untuk yang sekarang itu adalah mobil. Maknanya berubah dari rombongan menjadi kendaraan bermobil, salah. Kendaraan mobil karena adanya perkembangan zaman. Sekian dari Ana untuk dalalah nahwiyah dan dalalah mu'jamiyah. Ana kembalikan kepada Ukhti Nabila. Oke, terima kasih Zara atas pembahasan dalalah tadi nahwiyah dan mu'jamiyah seperti itu. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu adalah dalalah siyaqiyah, yaitu makna kontekstual yang akan disampaikan oleh Hasna. Baik, terima kasih Nabila. Izin melanjutkan untuk pembahasan dalalah siyaqiyah atau biasa disebut sebagai makna kontekstual. Boleh di next slide? Oke. Jadi di sini apa itu dalalah siyaqiyah atau makna kontekstual? Makna kontekstual adalah makna suatu leksim atau kata yang dipengaruhi oleh konteks yang mengelilinginya, baik berupa rangkaian kata, kalimat, maupun situasi dan kondisi ketika ujaran tersebut disampaikan. Nah, dengan kata lain, makna kontekstual tidak hanya ditentukan oleh bahasa semata, tetapi juga meliputi tempat, waktu, dan lingkungan sosial di mana tempat bahasa itu digunakan. Kemudian, konteks juga menjadi unsur penting dalam menentukan makna, karena pemaknaan tidak hanya melihat bentuk kata dan kalimatnya, tetapi juga memperhatikan keseluruhan teks dan hubungan antar unsur bahasa atau hubungan antar kosakata di dalamnya. Boleh di next slide? Oke, selanjutnya yaitu peran konteks atau pandangan-pandangan tentang konteks menurut linguis Arab terdahulu. Gitu. Nah, para linguis Arab klasik sejak dahulu telah menekankan gitu beberapa pendapat ataupun peran besar konteks dalam menentukan makna. Nah, salah satunya yang pertama adalah Al-Jurjani dalam Dalail al-Ijaz yang menjelaskan bahwa kata-kata tunggal atau al-alfaz al-mufradah tidak dibuat untuk diketahui maknanya secara mandiri atau terlepas dari konteks, tetapi kata-kata tersebut tujuannya untuk disusun dan dirangkai satu sama lain sehingga dapat diketahui manfaatnya. Sejalan juga dengan itu, menurut Wittgenstein, dalam kutipan Masghur Abdul Al-Jalil, menegaskan bahwa jangan kamu mencari makna suatu kata, tetapi carilah cara bagaimana kata tersebut digunakan, atau bagaimana kata tersebut dalam sebuah konteks. Gitu. Nah, pernyataan para ahli ini menunjukkan bahwa makna sebuah bahasa tidak dapat dipahami secara mandiri. Begitu juga seperti yang dikatakan Rajab Abdul Al-Jawad Ibrahim yang
menyampaikan bahwa seseorang tidak dapat mengklaim telah memahami makna suatu kata tanpa melihat atau memperhatikan konteksnya. Begitu juga dengan Ullmann yang secara tegas menyebutkan bahwa kata-kata tidak memiliki makna sama sekali jika terlepas atau berada di luar konteks yang melingkupinya. Nah, dengan demikian dapat kita pahami bahwa makna kata atau dalalah kalimah banyak dan juga terbilang sesuai dengan bilangan atau macam-macam konteks yang menyertainya. Boleh di next slide. Oke, baik. Selanjutnya yaitu dalam kajian ilmu dalalah atau konteks atau makna kontekstual ini gitu ya dalam bahasa Arab bukan hanya sebagai aspek linguistik gitu, tetapi juga berkaitan dengan kondisi situasional gitu dalam memahami, contohnya misalnya dalam memahami teks keagamaan, misalnya dalam Al-Quran. Di sini konteks menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan dan tidak bisa dipisahkan dalam untuk memahami maknanya. Jadi misal dalam suatu ayat itu tidak dapat dipahami hanya dengan melihat dari segi tekstualnya, dari makna yang tertulis begitu, seperti struktur gramatikal dan leksikalnya, tetapi juga harus dilihat dari konteksnya. Dalam hal ini yaitu asbabun nuzulnya atau latar belakang bagaimana ayat tersebut diturunkan. Gitu. Hal ini karena jika hal tersebut diabaikan, maka konteks situasi dan kondisinya ini itu bisa lah terjadinya kesalahpahaman gitu terhadap maknanya, bisa menjadi salah paham dalam mengartikan maksud yang sebenarnya yang ada dalam ayat tersebut. Nah, di sini ada contohnya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walillahil masyriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas nikmatnya, lagi maha mengetahui. Nah, di sini ayat ini, jika kita pahami secara tekstual, seolah-olah ayatnya menunjukkan bahwa seseorang boleh menghadap ke arah mana saja gitu ketika sholat. Namun maknanya tidak tepat begitu kalau kita hanya membaca secara tekstual, karena sebenarnya ada konteks yang harus kita pertimbangkan, yang dimana asbabun nuzulnya gitu di balik ayat tersebut, yang dimana ayat ini diturunkan ketika para sahabat dalam perjalanan di malam hari yang gelap. Nah, jadi di sana mereka kesulitan menentukan arah kiblat, maka dari itu dalam situasi ini Allah memberikan keringanan. Jadi dimanapun dan ke arah manapun mereka menghadap, maka ibadah sholat yang mereka laksanakan tetap sah gitu. Nah, dalam hal ini artinya pemaknaan yang benar itu hanya dapat diperoleh dengan memahami situasi dan kondisi yang melatar belakangi ayat tersebut. Oke, boleh di next slide. Oke, selanjutnya dalam kajian linguistik, sebuah ujaran atau kata dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada situasi dan kondisi penggunaannya. Nah, secara tekstual, sama ya seperti dengan contoh dalam ayat Al-Quran yang sebelumnya, secara tekstual setiap kata memiliki makna leksikal atau makna dalam ini ya, yang terdapat dalam kamus sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun dalam praktiknya, dalam yang kita gunakan gitu, makna tersebut sering kali berubah atau bergeser maknanya ketika kata tersebut digunakan dalam konteks tertentu. Nah, di sini ada contoh ketika terdapat dua kalimat yang tanpa konteks gitu. Kita baca yang pertama
dalam kondisi tanpa konteks, yaitu kalimat pertama yaitu maling diamankan polisi. Yang kedua yaitu para demonstran diamankan polisi. Nah, kata diamankan pada kalimat pertama itu berarti ditangkap. Sementara pada kata diamankan pada kalimat kedua itu artinya dilindungi atau dijaga. Nah, makna ini akan berubah ketika kita membacanya atau kita sudah mengetahui memaknai kalimat ini dengan kondisi yang sebenarnya, ketika ada kondisi yang terdapat dalam kata tersebut gitu. Misalnya ketika dengan konteks maling sedang digebuki massa, maka kemudian polisi datang gitu. Maka kalimat pertama berubah artinya, kata diamankan itu semulanya yang artinya ditangkap, maka ketika ditambahkan konteks ini, kata diamankan pada kalimat pertama berubah menjadi dilindungi atau dijaga. Yang dimana artinya di sini polisi melindungi maling dari amukan massa. Nah, sama dengan kalimat kedua, di mana ada konteks massa yang sedang berdemonstrasi melakukan perbuatan anarki, melakukan penjarahan, membakar, merusak lingkungan, dan mengganggu ketertiban umum. Maka dari sini, dari konteks yang didapat pada kalimat kedua, maka merubah makna dari kata diamankan. Maka kata diamankan pada kalimat ini berarti ditangkap, di mana maknanya menjadi demonstran ditangkap akibat dari perbuatan mereka yang anarki. Nah, dari kedua contoh tersebut tampak jelas gitu ya bahwa makna tekstual dari suatu kata dapat bergeser atau bahkan berubah gitu sepenuhnya ketika digunakan dalam konteks yang berbeda. Artinya makna sebenarnya dari suatu ujaran hanya dapat dipahami dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang melatar belakangi. Oke, boleh di next slide. Nah, di sini terdapat beberapa jenis konteks yang telah disebutkan ya oleh beberapa linguis terdahulu, yaitu ada konteks bahasa atau asyiak al-lughawi, yang kedua konteks emosi atau asyiak al-atifi, kemudian konteks situasi, syiak al-mauqif, dan juga konteks budaya, yaitu asyiak as-saqafi. Boleh di next slide. Oke, yang pertama yaitu ada konteks bahasa. Nah, konteks bahasa ini merujuk pada makna yang timbul dari hubungan antar kata dalam suatu kalimat, di mana ketika suatu kata bergabung dengan kata lain dalam struktur kalimat, maknanya bisa menjadi lebih spesifik dan tidak lagi bersifat umum, sebagaimana makna itu katanya tercantum yang dalam kamus. Nah, makna kamus atau makna al-mu'jami itu kan bersifat luas, nah, dan memungkinkan banyak interpretasi. Sedangkan makna yang dalam konteks bahasa atau asyiak al-lughawi bersifat tunggal dan memiliki batasan yang jelas. Contohnya terdapat pada kata ainun pada dalam bahasa Arab yang termasuk dalam kategori al-mushtarak al-lafzi atau kata yang memiliki banyak makna. Namun, ketika digunakan dalam konteks yang berbeda, maka maknanya menjadi lebih terarah. Contohnya ada seperti di contoh yang tertulis ya. Kata ainun pada kata ainut tiflatu tu'limuhu, itu artinya ainun di sini yaitu mata untuk melihat. Kemudian ainun fil jabal ainun jariyatun. Kata ainun di sini berarti sumber mata air. Kemudian yang ketiga al-ainu sahirah wa wasilatun di ma'rifatit thariq, di sini artinya ainun yaitu mata batin. Kemudian yang keempat, hadza ainul lil adu, di sini ainun artinya yaitu mata-mata atau pengintai. Nah, dari contoh-contoh tersebut jelas bahwa konteks bahasa berfungsi untuk memperjelas makna dari suatu kata gitu ya. Jadi bisa untuk juga membedakan dari makna lain yang mungkin
maknanya beda gitu, walaupun sama, tapi ketika ada konteks yang terdapat dalam kalimat tersebut, maknanya jadi berubah gitu, sama sekali berbeda. Kemudian juga bisa menyingkirkan ketidakjelasan gitu atau ambiguitas dalam menetapkan makna. Boleh di next slide. Oke, yang kedua yaitu ada konteks emosi atau asyiak al-atifi. Nah, konteks emosional ini berkaitan dengan nuansa perasaan ya, atau emosi atau sikap yang menyertai penggunaan kata atau ungkapan dalam komunikasi gitu. Nah, menurut Caja Sudarma, konteks ini mencerminkan suasana batin serta interaksi antara pembicara dan lawan bicara yang memengaruhi makna ujaran. Setiap kata dapat membawa beban emosi dengan intensitasnya yang berbeda. Ada yang bernilai lemah, ada yang sedang, hingga kuat. Nah, contohnya seperti kata yakrohu di sini dan kata yabgodu yang artinya sama-sama membenci. Maknanya sama-sama membenci. Tapi kadar emosi yang ada di dalam dua kata ini berbeda, di mana kata yakrohu mengandung rasa benci yang lebih kuat dibandingkan kata yabgodu. Begitu pula dengan contoh kedua, yaitu dengan iqtal dan qatala yang maknanya sama-sama membunuh, tetapi kata iqtal ini memiliki kondisi kekerasan atau kebrutalan yang lebih tajam gitu. Dan seringkali juga digunakan dalam kata atau kalimat yang bernuansa politis begitu. Nah, dengan demikian konteks emosional dapat memahami makna gitu yang bukan hanya bersifat leksikal atau yang tertulis gitu ya. Kemudian tapi juga dapat memperhatikan dimensi perasaan gitu yang terdapat yang melatar belakangi dari kata tersebut. Boleh next slide? Selanjutnya ada konteks situasi atau siyaq al-mauqif. Nah, konteks situasi itu adalah makna yang muncul berdasarkan waktu, tempat, dan keadaan ketika suatu ujaran diucapkan. Nah, dalam konteks ini makna kalimat tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan kapan, di mana, dan dalam situasi apa ujaran. Nah, faktor situasional ini memiliki peran penting dalam menentukan pemahaman makna. Karena tanpa memperhatikan konteks tadi itu atau waktu, tempat, keadaan, maka akan terdapat kesalahpahaman gitu dalam memaknai suatu kata. Nah, oleh karena itu di sini pembicara perlu menyesuaikan pemilihan kata dengan kondisi dan suasana yang sedang berlangsung. Sejalan dengan prinsip klasik dalam ilmu balaghah Arab yang berbunyi likul maqamin maqalun dan juga likul kalimatin ma'a sahibatiha maqamun. Nah, sebagai contoh di sini seperti penggunaan kata yarhamu berbeda maknanya tergantung pada konteks situasi. Ketika seorang bersin, orang lain akan mengucapkan yarhamukallah atau yarhamukillah, semoga Allah memberimu rahmat, yang dimana maknanya sebagai permohonan rahmat di dunia. Nah, namun ketika seseorang mendoakan orang yang telah meninggal, bentuknya menjadi Allahu yarhamhu, yang berarti permohonan rahmat di akhirat. Boleh di next slide? Oke. Selanjutnya itu ada konteks budaya atau asyiak as-saqafi. Nah, konteks budaya ini merujuk pada keseluruhan nilai, kebiasaan, dan juga pengetahuan yang hidup dalam satu masyarakat yang turut menentukan makna bahasa yang digunakan. Nah, menurut Ahmad Mukhtar Umar menjelaskan bahwa konteks budaya merupakan lingkungan sosial dan budaya yang memungkinkan suatu kata memiliki makna tertentu sesuai dengan pengalaman kolektif masyarakatnya. Nah, di sini sebagai contoh yaitu kata jizrun yang berarti akar memiliki makna yang berbeda tergantung pada bidang dan komunitas atau tempat di penggunaannya gitu. Nah, dalam lingkungan petani, kata jizrun ini berarti
sebagai akar tumbuhan. Berbeda dengan pada kajian linguistik, kata jizrun berarti akar kata atau bentuk dasar leksikal. Nah, berbeda pula dengan kata jizrun dalam ilmu matematika yang berarti melambangkan tanda akar gitu ya. Jadi tanda akar dalam bilangan gitu untuk yang digunakan dalam bilangan. Nah, dengan demikian konteks budaya memperlihatkan bahwa makna suatu kata tidak hanya dibentuk oleh struktur bahasa tetapi juga oleh sistem nilai dan kebiasaan masyarakat dari tempat di mana bahasa itu hidup. Oke. Boleh next slide? Oke, untuk pembahasan yang sia-kia dicukupkan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hasna atas pembahasan materi yang terakhir itu adalah sikiah. Nah, berhubung pembahasannya sudah selesai, kita sekarang akan membacakan kesimpulan. Yaitu dari pembahasan presentasi untuk kita hari ini, kita dapatkan bahwa pengertian ilmu dalalah yaitu merupakan cabang ilmu bahasa Arab yang dia itu berfungsi untuk mengkaji hubungan antara bahasa dengan maknanya. Nah, melalui ilmu dalalah ini dapat dipahami bahwa makna suatu kata itu tidak hanya bergantung pada bentuk atau susunan katanya saja, tetapi ada juga pada bunyinya, lalu ada pola pembentukannya, struktur kalimatnya, serta konteksnya seperti sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, jenis-jenis makna dalam ilmu dalalah tadi, yaitu yang pertama ada dalalah sautiyah, lalu dalalah sorfiyah, dalalah nahwiyah, dalalah mu'jamiyah, dan dalalah siyaqiyah. Nah, masing-masing dari jenis makna ini itu memiliki peran yang penting dalam menentukan arti sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tahu apapun diskusi itu. Kami persilahkan. Mungkin untuk sesi diskusi ini kami langsung kembalikan pada Ustazah seperti itu ya. Jadi eh, Ya, jika saya tidak ada nggak tutup apa-apa. terlebih dahulu. Ustazah, saya tutup dulu sesi presentasinya. Ya, Baik, terima kasih atas perhatiannya pada teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan atas presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau mengomentari dulu tadi ya dari hasil presentasi kelompok berempat ini ya. Tadi ini alhamdulillah tadi Ustazah perhatikan tadi Ustazah mohon maaf ya terlambat sehingga tadi paling yang ketinggalan tuh bagian fonologi ya sedikit tadi bagian siapa maftuh ya. Selebihnya tadi Ustazah perhatikan alhamdulillah ini karena sudah menyesuaikan dengan mungkin materinya ini banyak udah fokus dari apa bukunya Ustadz Syaf ya. Jadi tadi paparan-paparannya sudah hampir lengkap semua gitu ya dan tadi juga penjelasannya sudah cukup bagus gitu. Eh karena mungkin tadi sangat banyak ya materinya, mungkin teman-teman mudah-mudahan sih teman-teman bisa memahami ya karena tadi sebetulnya paparannya sudah sangat bagus ya. Hanya tadi satu kalau yang fonologi tadi Ustazah mungkin nanti lihat slide-nya ya.
Kalau yang lainnya, Ustaznya hanya mau menambahkan di bagian ini, apa morfologi. Tadi itu yang dari penjelasannya Farid, bagian analisis morfologi. Nah, itu Masya Allah ya, dibuatkan dalam tabel sehingga memudahkan. Hanya bagian ini Farid. Tadi kan itu ketika perubahan apa makna dalam bentuk kata yang apa namanya ketika dia tertambah ya, maksudnya ketika dia af'alu ziyadah gitu ya, ketika dia tertambah dengan bi harfi apa biharfin biharfani gitu ya, bisa salah satu ahruf gitu kan. Nah kemudian itu kan dia tadi memiliki perubah apa menjadi makna yang berubah gitu kan. Nah ada satu lagi yang dikenal dengan namanya istikok. Nah tadi kayaknya belum sempat disinggung ya Farid ya. Iya, Ustazah. Ya, nah itu aja yang kurang tadi ya. Jadi setelah selain apa namanya, ketika satu huruf gitu ya memiliki tambahan beberapa tadi ya, bahkan bisa tertambah menjadi apa 3 huruf gitu ya. Nah, selain itu ternyata dari satu kata itu dia bisa apa menjadikan nih sebentar ya, saya tambahin bagian itunya aja ya. Nah, jadi selain tadi dari perubahan satu kata menjadi apa namanya bentuk-bentuk lain dengan tertambahnya huruf pada kata tersebut, nah selain itu kata tersebut tuh bisa membentuk kata-kata lain, teman-teman. Ya, itu namanya istikok atau bahasa apa linguistik modernnya itu derivation. Ya, jadi turunan-turunan kata gitu. Jadi misalnya di sini ada apa ada apa fonem apa morfem jim ba ro misalnya gitu ya, morfem utamanya misalkan ada huruf jim, ada huruf ba, ada huruf ro misalkan. Ini kan bisa kita taunya, oh ini Jabaro. Nah, kalau tadi kan kalau kita melihatnya dari struktur perubahan af'alu ziyadahnya, dia kan pasti hanya Jabaro, Jabaro misal gitu. Jadi berubah-ubahnya di kata Jabaronya aja. Nah, tetapi ada juga yang disebut dengan ishtikok ya, atau derivation. Jadi dari morfem Jimbaro ini akan membentuk kata lain gitu. Seperti di sini ketika kita ubah ya urutannya ya, morfemnya menjadi Jimroba. Nah, tadi Jabaro, terus ada Jariba, terus kemudian bisa membentuk lagi apa Bajiro, terus Barija, Rojiba, Robuja. Nah itu juga kan dia dari apa fonem-fonem dari morfem-morfem tersebut gitu, akhirnya membentuk kata baru dan tentu memiliki makna baru gitu. Nah itu tadi yang belum sempat disinggung ya. Sehingga untuk dalalah sorfiah ini dia apa namanya analisis makna sorfiahnya atau morfologinya itu bisa membentuk makna dan juga membentuk apa namanya membentuk makna dari satu kata gitu ya, dari satu kata tadi dengan tambahan-tambahan huruf tadi membeli apa yang akhirnya memiliki makna-makna lain dan juga bisa membentuk kata-kata baru dengan makna baru gitu ya. Jadi apa namanya dalam dalam survei ini tadi ada ibaratnya ada apa ya? Ada dua apa ada dua analisis ya. Satu tadi analisisnya dari satu kata, terus kemudian tertambah atau mengalami ziyadah gitu sehingga memiliki makna baru dan juga dari kata tersebut bisa berubah lagi menjadi kata-kata baru atau disebut dengan istikok ya. Bahkan ini dikenal juga istikok apa ya? Istikok kabir ya kalau nggak salah. Sebentar. Istikok akbar ya, istikok akbar ya. Jadi apa dari satu kata bisa membentuk kata-kata baru dan memiliki makna baru ya. Nah ini juga penting ya karena nanti mungkin kalian akan apa untuk UTS nanti ya kita akan apa membahas teori dan juga prakteknya ya sehingga ketika tadi dalalah fonolog apa dalalah sautiyah, dalalah sorfiyah, dalalah apa mu'jamiyah, terus sama siakiyah itu bagaimana sih aplikasinya gitu ya. Oke, kalau tadi yang fonologi, Ustazah boleh minta tolong ditampilkan dari slide teman-teman tadi mau dicek. Kalau selebihnya tadi aman ya, sudah lengkap gitu. Bahkan tadi kalau di bukunya Ustadz Syaf itu nggak ada contoh-contoh yang apa tadi siakiyah, siakiyah yang atifiyah, terus sakofiyah gitu ya. Tadi udah ditambahkan bagus itu ya. Nah nanti yang lain teman-teman dibaca ini ya untuk apa?
PPT dan makalah dari yang udah pada presentasi ya. Udah dikirim belum ke Google Drive kelompok 4? Belum sampai. Belum. Nah, nanti kirim ya, terus nanti bagikan ke teman-teman yang lain ya supaya bisa dibaca. Oke. Nah, berkaitan dengan apa dalalah sautia, ini yang perlu digarisbawahi adalah yang kita ambil tuh makna fonemik ya, karena kalau fonetik itu dia hanya bunyi biasa saja, yang mana bunyi itu cara pengucapannya atau cara pelafalannya seperti apa gitu. Jadi itu tidak disebutkan. Nah, yang dibahas adalah makna fonemik. Kenapa? Karena makna fonemik itu adalah sebuah apa namanya fonem. Fonem itu kan bunyi yang merubah apa kemarin? Bunyi yang dapat Merubah. merubah Nah, apa, Nabila? merubah makna. Iya, merubah makna. Makanya yang diambil istilahnya adalah makna fonemik ya. Nah, terus kalau dalam bahasa Arab tadi fonem itu terbagi menjadi berapa? 2 saja. Iya, apa aja? Ada aswamit dan aswaid. Iya, ada bunyi vokal, ada bunyi konsonan ya. Coba di next, kayaknya ada ya tadi ya pembagiannya. Mana slide-nya nih? Ada tadi penjelasan itu? Nah, ini ya. Jadi kalau dalam dalalah sautiyah yang digarisbawahi ya, fonem dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi 2. Ada vokal yaitu as-shawaid ya atau vowel dalam bahasa Inggris. Nah, terus ada yang namanya shawamid atau konsonan ya. Nah, terus kemudian as-shawaid juga terbagi 2 ya, yaitu Yaitu ada aswaid qasirah dan sawaid tawilah. nah, betul. Ada as-shawaid qasirah dan ada as-shawaid tawilah ya. Ini tadi udah di itu nggak pembahasannya? Ada ustazah ini di PPT-nya juga tadi. Ya. Mana boleh ditampilkan dulu itu? Jadi kalau berbicara vokal dalam bahasa Arab itu terbagi, kalau kita kan di Indonesia cuma apa vokal itu a i u e o gitu ya. Nah kalau di bahasa Arab dan dia bentuknya tidak ada apa ya. Kalau kita di bahasa Arab karena ada huruf mat itu ya, makanya vokalnya asalnya 3 ya, yaitu fathah, kasroh, domah ya. Nah, tetapi karena kita mengenal ada huruf mat itu ya, maka ada yang panjang itu kan. Ada vokal panjang, ada vokal pendek. Nah, vokal pendek itu yang fathah, kasroh, domah saja. Nah, adapun huruf matnya itu disebut dengan vokal apa? Vokal Vokal panjang. panjang, betul ya. Jadi kita kalau ditanya vokal dalam bahasa Arab itu ada berapa? Ada 6 ya. 3 vokal pendek, 3 vokal panjang. Kenapa? Karena kita huruf mad itu bisa mempengaruhi makna kan? Kayak misalnya apa tadi contohnya? Kata misalnya contohnya apa? Di situ ada contohnya nih. Contoh vokal panjang itu ada Mm-mm. kitabun gitu saja. Kita bun. Nah, kan di sana tak di sana ya terdapat alif gitu ya, yang apa bunyinya harus dibaca panjang gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tanpa alif di sana, nanti terus tanpa adanya harokat, nah itu bisa macam-macam kan bacanya, bisa kataba, bisa kutiba. Nah, gitu. Jadi ketika ada alif di sana kita udah tahu itu cara bacanya seperti apa, kitabun, maka maknanya menjadi buku gitu. Terus kalau kemudian diganti alifnya menjadi ditambahin ya, katibun misalnya gitu kan, maka maknanya sama atau beda? Beda. Beda kan? Beda. Katibun maknanya apa? Penulis.
Iya, betul ya. Dia isim fa'il bentuk lain dari katibun. Nah, tapi dia katibun mengikuti wazan fa'ilun. Nah, itu kan juga termasuk apa isim fa'il ya. Nah, itu kan beda lagi maknanya. Nah, maka dari itu apa namanya? Vokal panjang itu termasuk juga ke dalam fonem ya dalam bahasa Arab karena dia dapat mempengaruhi makna gitu. Makanya kenapa kita penting apa namanya dalam apa dalam membaca Al-Qur'an gitu ya memperhatikan panjang pendek karena ini dalam bahasa Arab dia vokal panjang dapat mempengaruhi makna begitu. Nah, terus kemudian apa kalau as-shawamid ya atau yang disebut dengan konsonan, nah itu yang selain apa selain harokat tadi ya, harokat fathah, kasroh, domah gitu ya, dan huruf mad ya. Nah, apa namanya dimulai batasan, nah itu sampai ya itu disebut dengan apa namanya as-shawamid ya, atau disebut dengan konsonan ya, konsonan. Nah, jadi ini yang apa? Ini oh berarti ini koreksi ya, koreksi untuk yang mana? Tadi siapa bagiannya? Maaf tuh ya. Iya, Ustazah. Ya, nah itu itu ya diubah yang apa namanya nih aswaid itu terbagi dua ya aswaid terbagi dua aswaid tawilah ada aswaid qasiroh. Nah kalau aswamid konsonan itu huruf hijaiyah lainnya yang tidak apa bukan berupa harokat gitu ya. Kalau aswaid itu yang harokat fathah kasroh doma terus kemudian ditambah yang huruful mad gitu ya itu tambahannya. Terus boleh di next lagi. Oke, ini tentang analisis dalalah sautiyah ya. Nah, ini tadi udah bagus ya. Tadi Ustazah sempat lihat tadi yang bagian ini ya. Nah, ketika apa namanya? Fonem ya, ketika fonem atau harokat kita bilangnya ya di bahasa Arab itu ya. Nah, itu apa namanya tadi? Ketika fonem yang berbeda atau harokat yang berbeda, tentu dia akan menghasilkan makna yang berbeda. Oh, tapi di sini dijelasin ya, ada juga yang fonemnya itu tiga penempatannya, penempatan tiga fonem yang berbeda tetapi maknanya sama. Oh, di sini yang memiliki makna sama ya, pada kata sakoto ya, ada sakoto, sakito, sakuto. Maknanya apa? Jatuh di situ ya. Terus kemudian ada penempatan tiga fonem berbeda dengan dan maknanya juga berbeda. Ada al-jannah, al-jinnah, dan al-junnah. Nah, terus kemudian ada apa lagi? Penempatan dua fonem, fathah dan kasroh, dan maknanya sama. As-silmu ya assalamu, perdamaian. Terus penempatan dua fonem fathah dan kasroh tetapi maknanya berbeda. Ada al-khair, maknanya baik. Ada al-khir, ada maknanya kemuliaan. Oke, terus next. Penempatan antara fonem fathah, kasroh, dan pada fiil madi dan antara fonem fathah, doma, fiil mudhari namun maknanya sama. Oke, nah ya kan. Oh, oke. Ini untuk ininya ya penempatannya ya berarti. Terus makna terbentuk disebabkan fonem pendek dan panjang. Oke, makna terbentuk sama. Oke, makna disebabkan pendek dan mesti. Next. Makna terbentuk disebabkan perbedaan tanggim atau irama. Terus makna terbentuk disebabkan perbedaan huruf. Nah, ini tuh sebetulnya Ustazah agak kurang ini ya. Tapi memang itu dari bukunya Ustadz Syed juga ya. Yang contoh yang nomor 10 tuh. Yang contoh nomor 10 di situ makna terbentuk disebabkan perbedaan huruf ya. Dia menyebutkannya huruf di sana ya. Huruf kaf dengan huruf kof ya. Memang istilah di buku Ustadz Syed juga seperti itu ya. Iya, Ustazah.
Iya, tadi juga Ustazah kayak sempat baca dari bukunya Ustaz Syaf itu juga sama ya penyebutannya huruf. Sebetulnya itu kalau dalam linguistik apa umum ya, antara huruf sama fonem itu apa apa ya, beda beda penyebutan gitu ya, beda istilah gitu. Jadi kalau dalam fonologi kita tuh bilangnya fonem gitu ya. Apa ketika dia tadi dapat merubah arti gitu. Kalau misalnya jadi tuh kalau kita bilang apa namanya? Kalau huruf itu dalam istilah apa ya? Dalam istilah transliterasi atau dalam istilah tulisan gitu. Tapi kalau dalam istilah bunyi kita itu bilangnya fonem gitu. Itu kalau dalam linguistik umum ya. Nah, makanya sebetulnya ini Ustazah juga agak ini kan karena memang tulisannya Ustaz Syaf ya. Kalau Ustazah itu baca dari apa? Literatur yang lain gitu ya. Huruf sama fonem itu berbeda gitu ya. Jadi kalau huruf itu disebut dalam transliterasi atau tulisan gitu ya. Kalau kita berbicara bunyi itu disebutnya fonem gitu. Maka kaf sama kof itu karena dia merubah arti kan dalam kata kalbun dan kolbun, maka harusnya dia disebutnya fonem gitu. Fonem kaf, fonem kof gitu. Harus makanya kalau kemarin Ustazah sempat ngejelasin ya, kalau dalam linguistik harusnya kita tuh bilangnya bukan bunyi B, bukan bunyi apa misalnya baru sama paru, bukan bunyi B, bukan bunyi P ya, tapi harusnya bunyi eb sama bunyi ep gitu. Karena apa pelafalannya atau cara pengucapannya B itu bukan B. Kalau kita bilang B, maka akan ada bunyi E keluar di sana. Nah, harusnya bunyi B, huruf B itu bunyinya eb gitu ya, karena dari bilabial gitu kan. Terus P, ep juga sama kan? Nah, dia dari bilabial, dari kedua bibir gitu. Nah, makanya apa ini mungkin tambahan ya, kita menambah literasi aja gitu ya. Kalau dalam linguistik umum antara fonem dan huruf itu dibedakan gitu ya. Kalau huruf dalam disebut atau digunakan dalam tulisan, kalau dalam bunyi itu disebutnya fonem. Nah, fonem ini dapat merubah arti atau makna. Begitu ya teman-teman tambahan. Oke, sampai situ ada yang ingin ditanyakan? Yang selebihnya tadi udah bagus ya teman-teman penjelasannya dan pemaparannya tadi udah Ustazah perhatikan. Tadi mungkin itu tambahannya di fonologi bagian apa tadi vokal dan sama tadi yang istikok seperti itu. Nah, oh ya, untuk bagian yang kemarin awalnya Ustazah mau ngejelasin, untuk apa, uslub dan makna, ini karena waktunya sebetulnya kita sudah habis ya, dan Ustazah juga ada nguji skripsi, nanti mungkin Ustazah kirimkan aja ya untuk PPT-nya, kalian baca-baca, karena ini kita untuk minggu depan, waktunya udah harus UTS ya, karena sekarang UTS itu harus diinput nilai, ya, jadi tanggal berapa? Di tanggal 20-an itu udah harusnya udah mulai input ya. Cuman kita nggak apa-apa minggu depan nih baru mulai UTS ya. Berarti di tanggal 23. Nah, nanti insya Allah karena penginputannya sampai 1 minggu di minggu terakhir itu. Jadi materi kita dari bab 1 ya sampai bab 4. Nah, jadi ini masih tentang teori. Nanti setelah UTS itu kita baru eh, teori dan praktek ya. Karena nanti yang seperti materi tentang perubahan makna gitu ya, terus relasi makna. Nah, itu nanti kita tambahkan bagian prakteknya. Kalau untuk keempat materi ini nih lebih banyak teoritis, jadi nanti kita ujiannya tentang teori ya. Nah, Ustazah sih pengennya kalau dapat ruangan pengen offline ya ujiannya tulis. Tapi nanti Ustazah cari tahu dulu ada nggak ruangan untuk kita ujian. Kalau misalnya nggak ada, mungkin nanti pakai kuis ya, pakai kuis. Nah, jadi apa live gitu ya, kita langsung nanti mungkin pakai kuisis berapa soal gitu ya, nanti terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari ya. Jadi untuk bagian yang uslub dan apa makna kan sudah dipresentasiin ya kemarin ya sama teman-teman. Nah, nanti Ustazah tambahin dari PPT, silahkan nanti teman-teman baca. Terus kemudian makalah sama PPT-nya di-share aja ke teman-teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lain juga baca dari makalah dan PPT teman-teman yang sudah presentasi. Nah, nanti Ustazah tambahkan juga PPT yang dari Ustazah. Begitu ya teman-teman untuk eh, apa teknis UTS-nya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita hari ini sampai sini dulu ya. Jangan lupa dibaca nih karena tadi materinya padat banget ya, banyak. Apalagi tadi udah berbicara fonologi, morfologi, sintaksis, semantik.
Nah, kalau konteks itu ya berbicara yang siaknya konteks itu dia nanti masuknya ke kajian pragmatik ya. Makanya tadi dilihat dari siapa penuturnya, siapa lawan tuturnya, bagaimana situasinya gitu kan. Ketika tadi ada ungkapan apa maling diamankan polisi itu kalau secara tekstual gitu ya bisa jadi diselamatkan. Tapi kalau secara konteks dilihat dulu kan, oh karena ada kondisi dia habis digebukin makanya diamankan polisi gitu. Jadi ada situasi yang terjadi pada saat itu gitu, maka maknanya jadi berubah gitu ya. Melainkan itu maknanya menjadi diamankan betul, ditolong gitu ya, bukan ditangkap gitu. Nah, itu sudah masuk ke pragmatik ya. Kalau tadi makna apa makna tekstual itu hanya berdasarkan yang tertulis saja begitu gitu ya. Tolong dibaca-baca lagi, mudah-mudahan nanti ujian bisa paham ya sehingga bisa menjawab soal dengan baik dan mudah-mudahan betul-betul bisa memahami. Oke, kalau nggak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Hayya nakhtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah wa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran kasiron. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Untuk Syukran absen Ustazah. titip ke PJ ya. Untuk absen titip ke PJ nanti kirim aja yang nggak hadir hari ini. Ya, Ya, sahabat. oke. Ustazah. Ya, assalamualaikum. Izin live ya. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustazah.